Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari model replikasi DNA yang diterima oleh para ilmuwan karena telah terbukti mampu menggambarkan peristiwa replikasi DNA secara tepat. Dan pada video kali ini mari kita pelajari keberadaan ORI dan arah dari replikasi. ORI sendiri merupakan singkatan dari Origin of Replication atau titik awal terjadinya replikasi. Dan salah satu ori yang terkenal adalah ori C. Ori C ini dapat ditemukan di kromosom bakteri. Dan ini merupakan skema dari kromosom bakteri, dan kita ketahui bakteri itu kan DNA-nya sirkuler. Unting ganda yang sirkuler. Nah, ini gambaran skematisnya. Nah, kromosom ini memiliki daerah yang dinamakan ori C yang panjangnya 245 pasangan basa. Dan di titik inilah replikasi DNA akan bermula. Jadinya starting point atau awal kejadian replikasi itu di daerah ori C. Nah, ketika peneliti mengidentifikasi urutan sequence atau urutan nukleotida dari ori C, ternyata strukturnya menarik. Ori C ini mengandung dua sequence berulang yang berbeda. Sequence berulang yang pertama panjangnya 13 nukleotida. Dan dia berulang 3 kali. Ini urutannya. Jadinya 13 nukleotida ini G, A, T, C, N, T, N, T, N, T, 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 T. Ini berulang 3 kali dan perulangannya langsung di sebelahnya. Dan kita lihat di sini, T-nya banyak. T itu kalau pada DNA unting ganda akan berpasangan dengan adenosin. Ya, timin itu berikatan dengan adenin sehingga sekuen yang mengandung banyak T yang berpasangan dengan A dikenal dengan sekuen yang kaya AT rich. Ketika sekuen itu mengandung banyak AT, maka dia lebih mudah terbuka. Lilitannya lebih mudah terbuka. DNA itu kan lilitannya unting ganda. Dan ketika replikasi terjadi, lilitan harus dibuka. Nah, daerah yang mengandung AT rich akan lebih mudah terbuka. Dan betul ternyata di sini daerah sini ini merupakan daerah titik awal terbukanya DNA ketika replikasi dimulai. Kemudian segmen lain yang berulang adalah segmen sepanjang 9 nukleotida. Dia berulang 4 kali. Namun berbeda dengan sekuen 13 nukleotida ini, sekuen yang panjangnya 9 nukleotida ini berulangnya tidak langsung di sebelahnya, tetapi menyebar. Nah, berbeda dengan sekuen di sini yang berperan sebagai tempat awal mula terbukanya unting ganda. Nah, pada sekuen ini, sekuen yang 9 nukleotida ini berperan sebagai tempat menempelnya protein tertentu yang terlibat dalam peristiwa replikasi. Protein itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, selain pada bakteri yang prokariot, ori itu juga ditemukan di eukariot karena ori itu titik awal replikasi. Dan replikasi itu terjadi baik di DNA, baik di bakteri maupun di eukariot seperti manusia. Nah, salah satu sekuen yang bisa menjadi menjadi ori di Saccharomyces cerevisiae itu adalah sekuen ARS, autonomously replicating sequence. Jadinya di Saccharomyces itu ada sequence yang dinamakan ARS yang jumlahnya bisa mencapai puluhan. Nah, sekuen ARS itu panjangnya puluhan nukleotida, puluhan pasangan basa. Namun di dalam segmen ARS itu mengandung urutan seperti ini. Ada urutan inti yang selalu dapat ditemukan di setiap ARS. Di setiap puluhan ARS di Saccharomyces tadi. Urutannya seperti ini. ATT purin TTTA. Pasangannya ini komplementernya. Di sini purinnya, artinya dia bisa adenin, bisa guanin. Di sini pirimidin, di sini bisa sitosin, bisa timin. Begitu. Ini jadinya bukti bahwa di eukariot itu juga ada ori. Namun yang menjadi catatan adalah ARS ini kan mengandung segmen ini. Kebanyakan tapi tidak semua berperan sebagai ori. Jadinya ada juga segmen yang seperti ini pada Saccharomyces, ada ARS tapi dia tidak berperan layaknya ori. Oke, sekarang kita lihat arah replikasinya. Ini ya ori, origin of replication-nya di sini.
Kemudian ini DNA sirkuler bakteri. Nah, kalau kita lihat prosesnya di sini, awalnya titiknya di sini, di ori, kemudian dia mulai terbuka. Nah, karena ini terbuka, ini membentuk semacam gelembung. Nah, gelembung ini dinamakan sebagai gelembung replikasi atau replication fork. Replication bubble. Nah, di setiap ujung replication bubble ada bentukan seperti ini, seperti Y, seperti garpu tala kalau kita gambarkan. Nah, karena seperti garpu, maka dinamakan replication fork. Jadinya setiap replikasi terjadi itu dimulai dari ori dan akan membentuk gelembung replikasi. Dan setiap satu gelembung replikasi terdiri atas 2 garpu replikasi di sisi kiri dan sisi kanan dari gelembung replikasi tersebut. Dan kita lihat di sini, orinya di sini, namun replikasinya terjadi 2 arah, ke kanan maupun ke kiri. Ya, kita lihat ya, semakin panjang dan akhirnya membentuk 2 molekul baru. Ini merupakan model yang menggambarkan peristiwa bidirectional replication atau replikasi 2 arah. Jadinya orinya 1 titik, kemudian replikasinya ke kiri dan ke kanan. Nah, siapa yang membuktikan peristiwa replikasi 2 arah? Nah, peristiwa replikasi 2 arah ini dibuktikan oleh peneliti yang bernama Maria Schons dan Ross Inman. Sepertinya orang Jerman ya, karena ada O umlautnya di sini. Nah, kedua peneliti ini menggunakan virus fake lambda, virus yang menginfeksi bakteri E. coli. Nah, virus ini menarik. Materi genetiknya berupa DNA unting ganda, namun unting gandanya hanya di sisi sini ketika posisinya linear. Di sini tidak ada pasangan, di sini tidak ada pasangan. Nah, karena ujungnya tidak sama panjang, ini di genetika dinamakan cohesive end atau ujung runcing. Menariknya ya, meskipun dia awalnya berbentuk linear, ketika dia menginfeksi bakteri, dia bisa mengubah struktur linearnya menjadi sirkuler. Caranya adalah daerah sini akan berpasangan dengan daerah sini, jadinya dia melingkar membentuk seperti ini. Kemudian di sini kan masih ada celah. Jadinya ujung sini akan nyambung ke ujung satunya sehingga membentuk lingkaran di sini, tetapi di sini masih ada celah. Kenapa kok di sini bisa berpasangan dengan di sini? Karena ini komplemen ini, basa nitrogennya antara sini dan sini. Sehingga bisa kita lihat ini hasilnya, komplementarnya. Tetapi di sini masih ada celah. Celah ini kemudian nanti ditempel oleh DNA ligase sehingga membentuk kromosom sirkuler yang sempurna. Nah, fake lambda ini digunakan oleh Maria Schons dan Ross Inman untuk membuktikan bahwa replikasi pada virus ini 2 arah. Kalau kita mengidentifikasi materi genetik si fake lambda ini, ada beberapa daerah yang aterich kaya pasangan adenin timin. Akibatnya apa? Daerah-daerah tersebut mudah mengalami denaturasi. Denaturasi itu peristiwa terlepasnya ikatan hidrogen di antara kedua unting ganda. Akibatnya membentuk gelembung-gelembung kecil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa daerah yang aterich sehingga ketika dikasih suhu tinggi dia mudah terlepas ikatan hidrogennya sehingga membentuk gelembung A, B, C, D, E hingga J. Nah, ketika dia dalam bentuk sirkuler, ingat ya, dia bisa membentuk sirkuler seperti ini, maka strukturnya gambarnya seperti ini. Tetap ada gelembung-gelembung kecil. Nah, setelah dipanaskan, setelah didenaturasi, gelembung-gelembung kecil ini bisa dijadikan marker, penanda. Penanda bagi Maria Schons dan Ross Inman. Apakah replikasi itu terjadi selama 2 arah atau 1 arah. Caranya bagaimana? DNA yang sudah dikasih marker ini digelembungkan dengan suhu tinggi ini, kemudian dibiarkan untuk melakukan replikasi. Orinya sendiri itu di antara gelembung F dengan G. Di daerah sini itu ori. Nah, setelah dia biarkan untuk direplikasi, nanti dicek. Nanti yang mengalami replikasi itu 1 arah atau 2 arah berdasarkan jumlah gelembungnya. Ini hasilnya. Kemudian digambarkan skemanya seperti ini.
Ternyata di sini hasilnya dua arah. Bingung? Oke, kita lihat. Ini contohnya, gambaran sederhananya. Ini kan bakteri, materi genetik bakteri. Bentuknya sirkuler, kemudian di sini orinya, tempat terjadinya replikasi. Sekarang kita anggap kalau replikasinya satu arah. Maka replikasinya hanya ke arah atas ini aja, ke arah kanan. Orinya di sini, replikasinya ke arah sana. Nah, sekarang kita kembali ke materi genetik yang sudah diberi penanda dengan gelembung-gelembung yang bisa terbentuk ketika molekul ini dipanasi. Ingat ya, molekul tersebut bisa membentuk gelembung pada daerah-daerah yang kaya AT. Nah, orinya itu di sini. Kalau replikasinya satu arah, maka meskipun orinya di tengah-tengah dua gelembung, nanti yang membentuk replikasi, yang membentuk yang gelembungnya tergandakan. Nah, ini kan tergandakan, hanya satu saja. Itu ya. Orinya di sini, gelembungnya, markernya ada di atas dan di bawah. Setelah dan sebelum ori tersebut. Kalau replikasinya satu arah, hanya salah satu marker saja yang mengalami penggandaan. Ini kalau model unidireksional atau satu arah. Tapi kalau bidireksional, orinya di sini, replikasinya dua arah, ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita kaitkan dengan gelembung. Orinya di tengah di antara dua gelembung. Kalau replikasinya dua arah, maka nanti kedua gelembung ini sama-sama mengganda. Nah, sekarang kembali lagi ke hasil percobaan Sun tadi sama Inman. Orinya di sini. Setelah dibiarkan replikasi, ternyata baik gelembung marker di kiri maupun di kanan ori mengganda, bereplikasi. Paham ya? Orinya di sini. Di sebelah kiri ada gelembung, di sebelah kanan ada gelembung, kemudian dibiarkan replikasi. Ternyata kita lihat baik gelembung di kiri maupun di kanan mengganda. Artinya peristiwa replikasi itu dua arah, ke kiri dan ke kanan dari ori. Begitu. Demikian penjelasan saya terkait ori dan replikasi dua arah. Di video selanjutnya mari kita pelajari bagaimana peristiwa dan tahapan replikasi yang terjadi baik di prokariot maupun eukariot. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.